Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama aku Asteri Sriwijayanti, NIM 11181013 dari Prodi Informatika. Di sini aku akan mereview jaringan komputer dengan poin-poin jaringan, oscillator, topologi jaringan, perangkat jaringan, dan data link layer. Yang pertama, apa itu jaringan? Jaringan adalah hubungan dari sejumlah perangkat yang dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Konsep jaringan komputer berdasarkan cakupan area, yaitu yang pertama ada LAN, Local Area Network, yaitu suatu jaringan yang cakupan areanya tidak terlalu luas, seperti contohnya jaringan di satu lingkungan rumah atau sekolah. Tidak menggunakan jaringan telekomunikasi dari operator tambahan, dan administrasi dilakukan melalui administrasi lokal. Yang kedua adalah MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu suatu jaringan area yang lebih besar dari LAN. Ruang lingkup MAN antara 10 km hingga 50 km dengan kecepatan transfer data yang tinggi, seperti jaringan bank di wilayah Jabodetabek. Yang ketiga yaitu WAN atau Wide Area Network, yaitu suatu jaringan area yang lebih besar dari LAN dan MAN, mencakup jarak antara negara dan atau benua. Contohnya jaringan internet yang sering kita pakai sehari-hari. Oscillator 7 lapisan dibagi menjadi 3 subkelompok. Lapisan 1, 2, 3 yaitu physical data link dan network adalah network support layer atau lapisan-lapisan pendukung jaringan. Lalu lapisan 5, 6, 7 atau session presentasi aplikasi adalah user support layer atau lapisan-lapisan pendukung pengguna. Dan lapisan keempat adalah lapisan transport layer, yang maksudnya adalah lapisan yang menghubungkan dua kelompok sehingga lapisan user support layer dapat mengerti pesan yang dikirim network support layer. Fungsi dari setiap oscillator 7 lapisan. Yang pertama yaitu layer aplikasi. Fungsinya memprogram komputer yang digunakan oleh user. Yang kedua, layer presentasi, gunanya mengurusi format data yang dipahami oleh berbagai macam media. Yang ketiga, layer session, gunanya bagaimana memulai, mengontrol, dan mengakhiri suatu komunikasi. Yang keempat yaitu layer transport, gunanya mengirimkan segmen dari host ke host yang lain, melakukan multiplexing, mengurutkan data, dan melakukan koneksi end-to-end. Selanjutnya layer network, yaitu gunanya penyelamatan dan routing IP. Selanjutnya yaitu layer data link, gunanya pemilihan media fisik dan menentukan apakah data telah berhasil terkirim. Yang terakhir yaitu physical layer, gunanya yaitu bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media. Oscillator 7 lapisan dibagi menjadi 3 subkelompok. Lapisan 1, 2, 3 yaitu physical data link dan network adalah network support layer atau lapisan-lapisan pendukung jaringan. Lalu lapisan 5, 6, 7 atau session presentasi aplikasi adalah user support layer atau lapisan-lapisan pendukung pengguna. Dan lapisan keempat adalah
lapisan transport layer, yang maksudnya adalah lapisan yang menghubungkan dua kelompok sehingga lapisan user support layer dapat mengerti pesan yang dikirim network support layer. Fungsi dari setiap OSI layer 7 lapisan. Yang pertama yaitu layer aplikasi. Fungsinya memprogram komputer yang digunakan oleh user. Yang kedua, layer presentasi, gunanya mengurusi format data yang dipahami oleh berbagai macam media. Yang ketiga, layer session, gunanya bagaimana memulai, mengontrol, dan mengakhiri suatu komunikasi. Yang keempat yaitu layer transport, gunanya mengirimkan segmen dari host ke host yang lain, melakukan multiplexing, mengurutkan data, dan melakukan koneksi end-to-end. Selanjutnya layer network, yaitu gunanya penyelamatan dan routing IP. Selanjutnya yaitu layer data link, gunanya pemilihan media fisik dan menentukan apakah data telah berhasil terkirim. Yang terakhir yaitu physical layer, gunanya yaitu bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media. Topologi jaringan ada 5, yaitu yang pertama topologi mesh, kedua topologi bus, ketiga topologi tree, 4 topologi token ring, 5 topologi star. Yang pertama, topologi mesh, yaitu topologi jaringan ini menerapkan hubungan antar sentral secara penuh, dan jumlah saluran harus disediakan untuk membentuk jaringan mesh adalah jumlah sentral dikurangi 1. Yang kedua, topologi jaringan bus. Pada topologi ini, semua sentral dihubungkan secara langsung pada medium transmisi dengan konfigurasi yang disebut bus. Dan transmisi sinyal dari suatu sentral tidak dialirkan secara bersamaan dalam dua arah. Yang ketiga, topologi jaringan token ring. Metode token ring sering disebut ring saja, adalah cara menghubungkan komputer sehingga berbentuk ring atau lingkaran. Dalam sistem ini, setiap sentral harus dirancang agar dapat berinteraksi dengan sentral yang berdekatan maupun berjauhan. Yang keempat, topologi jaringan star. Kontrol terpusat, semua link harus melewati pusat yang menyalurkan data tersebut ke semua simpul atau klien yang dipilihnya. Dan simpul pusat dinamakan stasiun primer atau server, dan lainnya dinamakan stasiun sekunder atau klien server. Topologi tree adalah topologi jaringan berbentuk pohon, merupakan bentuk gabungan dari sistem topologi bus dan star, di mana jaringan topologi bus menjadi konektor utama beberapa topologi star. Jika diibaratkan dengan bentuk seperti pohon, topologi bus adalah batang utama yang menghubungkan beberapa topologi star sebagai rantingnya. Perangkat keras yang dibutuhkan untuk membangun sebuah jaringan komputer yaitu yang pertama ada file server. File server adalah sebuah jantungnya kebanyakan jaringan. Merupakan komputer yang sangat cepat, mempunyai memori yang besar, hard disk yang memiliki kapasitas besar dengan kartu jaringan yang cepat. Sistem operasi jaringan tersimpan di sini, juga termasuk di dalamnya beberapa aplikasi dan data yang dibutuhkan untuk jaringan. Ada juga workstation. Workstation keseluruhan komputer yang terhubung ke file server dalam jaringan disebut sebagai workstation. Sebuah workstation minimal mempunyai kartu jaringan, aplikasi jaringan, kabel untuk menghubungkan ke jaringan. Biasanya sebuah workstation tidak begitu membutuhkan floppy karena data yang ingin disimpan bisa dapat diletakkan di file server. Ada juga kartu jaringan Ethernet atau Ethernet card.
yaitu umumnya telah menyediakan port koneksi untuk kabel koaksial ataupun kabel twisted pair. Jika didesain untuk kabel koaksial, konektornya adalah BNC, maka apabila didesain untuk kabel twisted pair maka akan punya konektor RJ45. Dan ada hub juga. Hub ini sebuah perangkat yang menyatukan kabel-kabel network dari tiap-tiap workstation, server, atau perangkat lain. Dalam topologi star, kabel twisted pair dalam dari sebuah workstation masuk ke dalam hub. Ada juga repeaters, itu gunanya buat menguat sinyal data pada kabel jaringan. Ada juga bridge. Bridge ini sebuah perangkat yang membagi satu buah jaringan ke dalam dua buah jaringan. Ini digunakan untuk mendapatkan jaringan yang efisien, di mana kadang pertumbuhan network sangat cepat, makanya diperlukan jembatan. Diibaratkan bahwa bridge ini seperti polisi lalu lintas yang mengatur di persimpangan jalan pada saat jam-jam sibuk. Dia mengatur agar informasi di antara kedua sisi network tetap jalan dengan baik dan teratur. Ada juga router. Sebuah router mengartikan informasi dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Dia hampir sama dengan bridge namun lebih pintar. Router akan mencari jalur yang terbaik untuk mengirimkan sebuah pesan yang berdasarkan atas alamat tujuan dan alamat asal. Data link layer, yaitu layer 2 pada model OSI, bertujuan menyediakan koneksi antara dua komputer atau host dengan menggunakan penyelamatan secara fisik atau hardware addressing. Komunikasi hanya bisa terjadi jika kedua host atau komputer yang berkomunikasi tahu alamat fisik masing-masing. Penyelamatan secara fisik biasa disebut MAC address. MAC address diambilkan dari ID NIC masing-masing komputer. Selesai sudah saya mereview jaringan komputer, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.